sudah mulai banyak UMKM di sekitar kita. Tetapi masih banyak yang belum memperhatikan sistem informasi manajemen. Saya, Ronaldo Nur Effendi dari kelompok 9 akan memberikan contoh UMKM yang sudah menerapkan beberapa sistem informasi manajemen yang dapat membantu memajukan UMKM-nya. Oleh karena itu, kami akan membantu melengkapi dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang baik untuk UMKM tersebut. UMKM yang kami ambil adalah Daimil Shop. Daimil Shop adalah usaha UMKM yang bergerak pada bidang produksi dan menjual makanan ringan. Usaha ini bermula pada tahun 2016 yang berawal dari hobi pemilik usaha, yaitu gemar memakan makanan ringan, sehingga menjadikannya sebagai inspirasi untuk membangun usaha, yaitu menjual dan memproduksi makanan ringan. Pada awal berdirinya UMKM tersebut memiliki nama yaitu Doyan Ngemil. Namun pada tahun 2019 sudah mulai mengubah namanya menjadi Daimil Shop. Diubah karena Daimil Shop mulai penjual berbagai jenis aneka makanan lainnya. Jadi tidak hanya menjual makanan ringan saja. Untuk produknya sendiri ada beberapa produk yang diproduksi dan juga ada beberapa produk yang mengambil dari supplier. Apabila ingin melakukan order juga dapat langsung ke toko yang berada di Mojokerto, dan apabila berada dari luar kota dan ingin melakukan pembelian bisa melakukannya pada toko online yaitu pada Facebook, Instagram, Shopee, dan TikTok. Tidak hanya itu, Daimil Shop juga memiliki visi dan misi. Visinya menjadi usaha makanan dan minuman offline atau online yang sukses dengan tingkat penjualan yang tinggi, dan memiliki misi sebagai berikut: menghadirkan hidangan makanan dan minuman dengan cita rasa yang lezat yang selalu menjamin kualitasnya, memberikan penawaran harga yang menarik melalui promo dan diskon di marketplace, berinovasi mengenai berbagai menu hidangan makanan maupun minuman yang mengikuti zaman atau yang sedang viral. Dan tidak hanya visi dan misi, Daimil Shop juga memiliki strategi bisnis yang cukup baik. Daimil Shop menggunakan biaya kepemimpinan, yaitu di mana penjual memasarkan produknya ke online marketplace yang bisa mengurangi biaya pada proses bisnis. Keuntungan strategi ini juga didapatkan dari pembeli, dikarenakan pembeli tidak perlu datang ke toko. Pembeli juga dapat memesan dari rumah sehingga dapat penghematan waktu mereka yang tidak perlu melakukannya pembelian ke toko. Penerapan strategi ini diharap memiliki manfaat yang besar bagi penjual. Kelebihan dan kekurangan sistem. Dalam menggunakan sistem informasi yang bertujuan untuk membantu kinerja perusahaan, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, Daimil Shop sudah menggunakan pencatatan secara manual dan juga aplikasi. Kedua, penjualan sudah melalui e-commerce seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, dan lain-lain. Ketiga, pembelian dapat dilakukan secara online maupun offline. Untuk kekurangannya, pencatatan masih secara manual sehingga masih rawan akan kesalahan pencatatan. Kedua, tidak melakukan stok barang sehingga tidak bisa menjual barang banyak bila ada pesanan mendadak. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama apabila data yang dimasukkan atau penjualan yang terjadi banyak. Dan yang terakhir, membutuhkan banyak catatan sehingga memerlukan banyak buku. Identifikasi sistem informasi pada UMKM Daimil Shop. Pada kegiatan operasional usaha, tentu perlu adanya bantuan dari sistem supaya memudahkan UMKM dalam melakukan operasionalnya. Sistem yang digunakan dalam kegiatan operasional juga banyak bentuknya. Untuk Daimil Shop masih menggunakan buku untuk pencatatan penjualan dan juga pembelian, tetapi juga dibantu dengan aplikasi yang bernama Buku Warung. Untuk proses yang pertama, ketika barang datang dari supplier, pemilik mencatat persediaan barang di buku stok. Setelah itu, untuk pesanan yang masuk, baik online maupun offline, dicatat dalam buku list order. Setelah itu, ketika sudah terjadi transaksi, maka akan ditulis ke buku penjualan. Proses yang terakhir yaitu dengan melakukan pembukuan pada setiap transaksi. Dari itu akan ditemukan berapa penghasilan usaha tersebut untuk 1 bulan. Untuk pencatatan manual masih di buku, ada yang pertama buku stok, yang kedua buku list order, yang ketiga buku penjualan, dan yang keempat buku pembukuan. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang A, harga yang ditawarkan terjangkau sesuai target pasar yaitu anak remaja. Yang B, produk yang dijual memiliki desain yang menarik. Yang C, memiliki variasi produk yang ditawarkan sehingga para konsumen banyak memiliki pilihan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang A, produk mudah hancur. B, memiliki rasa kadaluarsa. Yang C, banyaknya pesaing yang memiliki usaha serupa. Yang D, selalu bergantung pada supplier. Yang ketiga ada opportunities, peluang. Yang A, produk yang ditawarkan merupakan camilan yang disukai oleh konsumen khususnya remaja. B, berkembangnya teknologi informasi yang membuat produk mudah untuk dipasarkan baik melalui media online maupun secara offline. C,
harga yang ditawarkan terjangkau dibanding dengan kompetitor lain, D. Produk yang mudah diterima oleh konsumen sehingga membuat produk ini mudah memasuki pasar dan menjadi kesempatan bagus untuk memasarkan produk tersebut. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang A, banyaknya pesaing yang memiliki usaha serupa baik online maupun offline dengan harga yang lebih murah. Lalu yang B, muncul produk yang lebih unggul dari segi rasa, promosi, kemasan, dan lain-lain. Dan selera konsumen yang berbeda-beda yang dapat menyebabkan konsumen mudah bosan dengan produk tersebut. Etika bisnis. Di dalam melakukan usaha ada aturan tertentu yang harus ditaati, baik aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Hal itu harus diikuti agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Etika yang dilakukan oleh pemilik daimyo shop yaitu yang pertama, berperilaku baik saat konsumen bertanya mengenai produk. Yang nomor 2, menjaga informasi pelanggan mengenai nomor HP, alamat, maupun data informasi rahasia lainnya. Yang ketiga, berperilaku jujur dan menginformasikan produk sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang keempat, menjelaskan kelebihan produk di media iklan tanpa harus menjelekkan produk pesaing. Dan yang terakhir yaitu menepati semua janji kepada konsumen. Contohnya ketika berjanji akan dikirimkan pada hari ini, maka akan dikirimkan pada hari itu juga. Pengembangan bisnis ke depan. Di dalam usaha pasti terdapat target yang akan dicapai dan mau seperti apa usaha yang dibangun hingga usaha tersebut sukses. Dalam setiap kesuksesan yang diraih, usaha pasti akan memiliki target yang bertambah dari yang ditargetkan saat ini dan yang perlu dibantu dalam usaha daimyo shop yaitu target bisnis ke depannya. Yang pertama, memiliki karyawan untuk membantu mengerjakan pesanan yang ada. Yang kedua, memiliki etalase untuk menaruh barang dagangan yang ada. Yang ketiga, memiliki reseller dan dropshipper tetap di berbagai tempat. Keempat, memiliki produk pabrik sendiri dengan pembuatan beberapa produk. Yang kelima, menambah produk jualan. Dan yang terakhir, memberikan nota pada customer di setiap transaksi. Lalu yang bisa dibantu, yang pertama, membantu mempromosikan dagangan melalui media sosial yang ada. Yang kedua, membantu mereview dan testimoni salah satu dagangan yang telah dibeli. Yang ketiga, membantu mencari informasi saat ini apa saja yang paling dicari dan yang sedang viral. Serta yang terakhir, menawarkan kepada teman, kerabat yang memiliki usaha untuk menjadi reseller dan dropshipper di daimyo shop.